Ini adalah beberapa pertanyaan yang biasa diajukan ketika kita sedang seminar proposal. Pastiin kamu kuasai proposalnya kamu, dan gak hanya menguasai proposalnya kamu, tapi kamu juga harus tahu bagaimana strategi menjawab pada saat ditanya oleh dosen penguji. Pastiin jawabannya bukan jawaban secara umum, mereka mengharapkan jawaban secara ilmiah. So, kalau gitu pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang bakal ditanyakan ketika kita seminar proposal? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Beginilah gambaran atau pandangan atau pertanyaan yang akan kamu terima ketika kamu seminar proposal. Yang pertama, apa judul penelitianmu? Sebenarnya dosen udah tahu sih apa judul dari penelitian kita. Jadi ketika kamu ditanya apa judul penelitian kamu jangan lagi lihat proposalnya kamu. Coret-coret ya. Kamu jangan lagi lihat proposalnya kamu. Kamu harus bisa menjawab tanpa melihat. Artinya apa? Artinya di sini dosen menguji kamu. Apakah kamu benar-benar mengetahui penelitian kamu? Kalau ditanya judul aja masih lihat proposal, itu tandanya kita belum menguasai proposalnya kita. Jadi pastiin kamu harus tahu judul proposal kamu. Jangan misalnya ditanya nih, apa judul penelitian kamu? The Correlation Learning Ability and Student Learning Ability at SMA Negeri 5 Pekalongan, Pedalaman, Sumatera Utara. Nah, kamu jangan lagi lihat proposal kamu. Misalnya ditanya, apa judul penelitian kamu? The Correlation Between Learning Ability and Student Ability at Schools SMA Negeri 5 Binjai, Pekalongan, Pedalaman, Sumatera Utara. Nah, ini contoh ya, ini judulnya nih asal aja ya. Tapi seperti itu, ketika kita ditanya apa judul penelitian kamu, langsung aja dijawab tanpa lagi melihat proposal ini. Oke? Jangan ketika kamu ditanya judul aja, kamu masih lihat proposal. Ini akan terjadinya pengurangan nilai. Sampai di sini paham ya? So, kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Kenapa Anda memilih judul penelitian ini? Please, ketika kamu mendapatkan pertanyaan kenapa sih memilih judul itu, kenapa kamu tertarik sama judul penelitian seperti itu, maka di sini kamu harus menjawabnya secara ilmiah. Jangan jawab karena saya tertarik, Pak. Atau jangan jawab karena saya pengajar di bidang itu, Pak. Atau karena saya telah menguasai tentang hal itu, Pak. Kamu jangan jawab seperti itu. Jawablah secara ilmiah. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya seperti ini. Saya memilih judul penelitian ini karena judul penelitian ini memiliki daya tarik tersendiri, Pak. Dan judul ini belum banyak diteliti oleh orang lain. Saya juga menemukan beberapa masalah pada saat saya berada di suatu sekolah, Pak. Saya menemukan seorang siswa yang sulit sekali belajar bahasa Inggris, sehingga ini menarik perhatian saya untuk memecahkan persoalan tersebut dan membedah masalah tersebut, Pak. Itu sebabnya saya tertarik untuk memilih judul ini sebagai penelitian saya. Jawablah seperti itu. Jawablah jawaban yang ilmiah. Jangan jawab jawaban secara umum, ya. Walaupun emang kamu pengajar di bidang itu, tapi jangan jawab seperti itu. Biar dosen penguji kamu ya merasa puas atas penelitian yang kamu lakukan. Dan kalau kamu jawab secara ilmiah, auto tinggi deh nilai kamu. Pasti deh. Pasti nilai seminar proposalnya pasti ya A+ atau A. Pokoknya tinggi lah kalau kamu jawab secara ilmiah. Karena saya pengajar di sana, Pak. Karena saya menguasai bidang itu, Pak. Jadi saya pilih judul penelitian seperti ini. Jangan jawab seperti itu ya. Kalau kamu punya jawaban yang lain, ya jawablah secara ilmiah. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Anda mendapatkan data? Ya karena saya cari, Pak. Karena saya belajar, Pak. Karena saya belajar tiap hari, Pak. Please, ketika kamu ditanya bagaimana cara kamu menemukan sebuah data dari penelitian yang akan kamu lakukan atau dari penelitian yang sedang kamu lakukan, maka jangan jawab ya kalau kamu cari. Dosen juga udah tahu kali kamu itu menemukan datanya dengan cara mencari, dengan cara research. Jangan jawab kalau ya karena saya cari, Pak. Ya karena saya research tentang ini, Pak. Jangan jawab seperti itu. Jawaban terbaik gimana, Kak? Ingat, kuncinya adalah jawab secara ilmiah. Dimana ketika kita menjawab secara ilmiah, maka dosen penguji akan puas dengan jawaban kita. Ya, setidaknya sedikit lebih baik daripada kita jawab jawaban umum. Karena kalau jawaban umum, bukan itu yang diharapkan dari dosen penguji. Oke? Sampai sini paham ya? Saya mendapatkan dan memperoleh data dengan dua cara, Pak. Yang pertama secara primer dan yang kedua sekunder. Yang pertama primer. Primer ini merupakan cara yang saya gunakan untuk mendapatkan data dengan cara observasi dan tanya jawab langsung ke lapangan, Pak. Sedangkan sekunder adalah cara yang saya gunakan untuk menemukan data-data berupa dokumen dari beberapa pihak, Pak. Baik dari kepala sekolah ataupun pihak yang bersangkutan, Pak. Jawablah seperti itu.
Kasih jawaban-jawaban yang ilmiah, kasih jawaban-jawaban yang dipertimbangkan dan diharapkan sama mereka. Kalau kamu mau nilai seminar proposal kamu bagus. Nah, selanjutnya, bagaimana Anda menyelesaikan penelitian ini? Saya akan menyelesaikan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif secara menyeluruh untuk mendapatkan penyelesaian dari penelitian saya, Pak. Apakah pendekatan dalam penelitian Anda? Nah, kalau ditanya pendekatan, berarti jawabnya lebih spesifik lagi. Pendekatan apa sih yang kamu gunakan dalam penelitian kamu? Kamu boleh jawab seperti ini. Pendekatan penelitian saya adalah kualitatif, Pak. Pendekatan ini saya lakukan dengan cara observasi dan tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan perhitungan data yang sudah saya dapatkan sesuai dengan alat analisis penelitian saya, Pak. Nah, kamu bisa jawab seperti itu ya. Pendekatan apa sih yang kamu lakukan untuk penelitian kamu? Nah, selanjutnya kalau kamu ditanya kenapa kamu memilih lokasi tersebut? Kalau misalnya ditanya kenapa kita memilih lokasi penelitian yang di sana gitu, di penelitian kita, di seminar proposalnya kita, kamu jangan jawab karena dekat dari rumah saya, Pak. Karena lokasi tersebut dekat dengan saudara saya, Pak, sehingga saya bisa menggali informasi dari saudara saya, Pak. Aku pernah menjadi audiens pada saat seminar proposal, tepatnya di Universitas Harapan 1 Medan. Universitas Harapan 1 Medan, kakak itu seminar proposal membutuhkan audiens, dan pada saat itu aku sedang ada di sana. Jadi aku masuk ke ruangan mereka. Pada saat itu COVID sih, tapi kita masih bisa untuk offline karena udah nggak terlalu merebak ya masalah virus corona itu. Jadi aku menjadi audiens. Di sana kita ada beberapa orang yang menjadi audiens. Cuman 5 orang sih yang dipanggil. Ada cewek 2 dan 3-nya cowok. Dan sebagian lagi sebelah kanan ada 2 dosen penguji dan ada dosen pembimbing. Nah, seperti itulah ya. Jadi keadaan di dalam ruangan pada saat seminar proposal itu nggak banyak orang. Cuma beberapa karena pada saat itu COVID. Jalan 1 tahun lebih lah. Nah, jadi pada saat aku menjadi audiens, ketika kakak itu selesai seminar proposal, kamu tahu nggak apa yang ditanya? Yang ditanya adalah, kenapa kamu memilih tempat tersebut? Kenapa kamu memilih lokasi di sana? Itu yang ditanyakan oleh dosen pengujinya. Dosen pengujinya cewek. Jujur sih, dosen pengujinya ini kalau nggak salah, apa ya, rektor ya, pokoknya dia punya jabatan yang tinggi lah, yang punya jabatan-jabatan tinggi. Kamu tahu nggak dia jawab apa? Aku juga kaget nih, orang kenapa lagi seminar proposal jawabannya malah kayak gini. Karena saudara saya bekerja di sana, Bu. Bayangin nggak? Ketika lagi seminar proposal, lagi presentasi serius, dikasih pertanyaan yang serius, dia malah jawab, ya emang jawaban dia serius sih, bener. Karena saudaranya bekerja di sana. Pada saat itu ya, aku menjadi audiens pada saat seminar proposal jurusan manajemen, ya, ekonomi manajemen, tuh ekonomi manajemen. Yang dosen penguji harapkan bukan jawaban-jawaban seperti ini, bukan jawaban-jawaban jujur seperti ini. Ingat, kita tuh seminar proposal. Emang bener jawaban kamu, kalau kamu itu ingin meneliti di kantor itu karena emang ada saudara kamu, tapi bukan itu yang diharapkan oleh dosen penguji. Yang mereka harapkan adalah jawaban kamu secara ilmiah. Nah, gimana cara jawabnya, Kak? Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu memilih lokasi tersebut? Kenapa kamu memilih tempat penelitian di sana? Kenapa kantor sana menjadi sasaran kamu untuk meneliti? Kenapa? Bakal banyak pertanyaan beda-beda, tapi tetap tujuannya dan intinya sama. Mereka bertanya, kenapa kamu memilih lokasi tersebut? Kenapa kamu memilih kantor tersebut? Kenapa kamu meneliti di sana? Itu sama semua, cuman pertanyaan aja yang berbeda. Nah, kalau misalnya kamu ditanya seperti ini, jangan jawab lagi jawaban-jawaban yang jujur seperti itu. Ya, emang kita harus jujur. Tapi yang diharapkan adalah bukan kejujurannya kita, tapi bagaimana cara jawab kita bisa diterima oleh dosen penguji dengan cara jawablah secara ilmiah. Dimana pada saat itu konteksnya adalah kita itu seminar proposal. Jadi pada saat itu ya, abang itu bener-bener, waduh gila, waktu aku lihat ekspresinya, dia nggak bisa jawab. Ketika dia menjawab, karena saudara saya di sana, Bu, ibu itu langsung jawab, loh kenapa? Karena ada saudara kamu. Bakal panjang banget pertanyaannya, gila. Dan dari pertanyaan pertama bakal menjurus ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terus gimana cara kamu menemukan data? Terus gimana kamu ini? Bakal, waduh. Dan akhirnya terbuka dong. Ya sebenarnya adalah bahwasannya emang bener ada saudaranya di sana, sehingga dia itu
meneliti ingin di sana supaya dia mudah mencari informasi. Akhirnya ketahuan kan, yang tadinya mau main cantik nih supaya aman-aman aja, ternyata jadi ketahuan dan nilainya ya diselamatkan sih. Diselamatkan karena apa? Karena kakak itu dia tuh udah lama juga ternyata. Sudah, kalau dia lanjut lagi dia itu bisa di DO. Udah terlalu lama ternyata. Tapi diselamatkan sama dosen pengujinya ya karena mungkin dari beberapa pertanyaan yang dia selamatkan juga, yang ya dia sendirilah yang menyelamatkan dirinya. Namanya juga dia yang presentasi kan, dia yang seminar proposal. Jadi kita harus menyelamatkan diri kita. Nah, gimana cara kita menyelamatkan diri kita? Ya kasihlah jawaban-jawaban yang mereka harapkan, yang dosen penguji harapkan. Oke? Jadi kalau misalnya ditanya lokasi, jangan jawab yang sebenarnya. Kalau misalnya saudara kamu di sana, jangan jawab kalau sebenarnya saudara kamu di sana. Kalau sebenarnya itu dekat dari rumah kamu, jangan jawab juga. Dan jangan jawab juga kalau misalnya orang tua kamu bekerja di sana, ya. Jangan jawab seperti itu. Itu pelajaran sih menurut aku. Karena aku tuh kaget, gila nih orang kenapa jawabnya seperti ini. Sumpah sih, nggak nyangka aja. Bisa tuh ya pelajaran untuk kita. Jadi kita walaupun jadi audiens itu pelajaran juga menurut aku. Nanti aku nggak boleh kayak gini dong. Kalau aku dikasih pertanyaan kayak gini, aku nggak boleh kayak gini gitu. Jadi pelajaran buat kita, apalagi buat kalian yang bakal melakukan seminar proposal atau mungkin sedang melakukan seminar proposal atau sudah melakukan seminar proposal. Harus direvisi lagi ya. Ya pelajaran buat kita. Oke, jadi jawabnya gimana Kak? Sorry kalau misalnya kepanjangan. Aku tuh menceritakan ya pengalaman supaya kalian juga tahu bahwasannya yang diharapkan oleh dosen bukan seperti itu ya. Saya memilih lokasi tersebut karena pada saat saya meneliti datang ke lokasi tersebut, banyak anak-anak yang susah untuk mempelajari bahasa Inggris. Sehingga ini menjadi bahan pertimbangan saya untuk meneliti di lokasi dan di sekolah tersebut. Nah, kamu bisa jawab seperti itu. Tapi kalau misalnya jurusan manajemen akuntansi gimana Kak? Ini pelajaran yang aku dapetin. Kalau misalnya kamu ditanya kenapa kamu memilih lokasi tersebut, jangan jawab ya karena saudara saya bekerja di kantor tersebut. Kamu bisa jawab karena pada saat saya mencari referensi untuk penelitian saya mendatangi lokasi tersebut dan saya lihat beberapa kinerja yang nih ya. Kamu jawab seperti itu. Jawablah jawaban secara ilmiah. Carilah jawaban secara ilmiah yang mana jawaban itu bisa diterima oleh dosen. Kalau dosen aja udah nerima jawaban kita, maka pertanyaannya nggak bakal rumit kok setelah itu. Tapi kalau misalnya pertanyaan yang diajukan kita jawabnya aneh atau jawabannya nggak masuk di logika mereka atau jawabannya itu nggak diterima oleh mereka, bakal banyak tuh pertanyaan-pertanyaan yang sulit muncul. Jadi kondisikanlah diri kamu dan kondisikanlah jawaban kamu ya. Jawaban yang kamu keluarkan ini menentukan pertanyaan selanjutnya dari dosen penguji. Bagaimana cara kamu menemukan masalah penelitian ini? Kalau misalnya ditanya bagaimana cara kamu menemukan masalah di penelitiannya kamu bisa jawab, saya menemukan masalahnya ketika saya melakukan observasi di sekolah tersebut, Pak. Saya menemukan banyak siswa yang sangat sulit sekali untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, selanjutnya adalah apakah rumusan masalah Anda? Kalau misalnya ditanya rumusan masalah, sebenarnya dalam seminar proposal kita udah ada kan rumusan masalah. Dan sebelum kita dikasih pertanyaan, ketika kita presentasi, kita juga sudah menyampaikan beberapa rumusan kita. Namun yang diharapkan oleh seorang dosen di sini adalah ketika ditanya rumusan masalah, maka kita sudah bisa langsung jawab spontan, responnya secara langsung tanpa melihat bahan proposalnya kita. Jadi ketika ditanya rumusan masalah, kamu harus bisa jawab tanpa melihat proposalnya kamu. Kamu jangan jawab rumusan masalah. Jangan jawab seperti ini nih. Pada saat itu ketika aku menjadi audiens, ketika kakak itu ditanya rumusan masalah, kakak dan abang itu ditanya rumusan masalah, dia tuh masih sempat buka proposalnya lagi. Yang diharapkan dosen adalah ketika ditanya rumusan masalah, maka kamu sudah bisa menjawabnya secara spontan, secara langsung. Gak perlu lagi lihat. Ya karena masalah itu kan kamu dapatkan dengan penelitian yang udah kamu lakukan. Jadi usahakan ketika ditanya rumusan masalah, kamu langsung to the point jawabnya. Secara langsung aja, pikir sebentar nggak masalah. Habis itu ucapin tanpa melihat. Oke? Karena sebenarnya di sini dosen itu hanya menguji kamu. Ya namanya dosen penguji, pasti menguji kamu lah. Mereka cuma ingin tahu apakah kamu benar-benar mengetahui rumusan masalah yang ada. Mereka ingin mengetahui seberapa jauh sih pemahaman kamu tentang penelitian kamu sendiri. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari manakah Anda menemukan rumusan masalah tersebut? Nah, itu pasti kita ditanya, dari mana kita menemukan rumusan masalah tersebut.
Ya walaupun kita rasa, ih kenapa ditanya ini sih, padahal kan jawabannya sama aja gitu kan. Nah kamu jawab aja nggak apa-apa ya, walaupun jawabannya sama atau udah kita jawab tadi nggak apa-apa, karena emang relevan, memang ada hubungannya, jadi nggak masalah kalau misalnya kamu jawab yang udah kamu jawab tadi, yang penting kan berhubungan, oke? Karena pertanyaan yang mereka ajukan juga pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, jadi saling berkaitan, nggak masalah kalau memang jawabannya juga berkaitan ya, berhubungan gak masalah. Cuman kalau misalnya kamu ditanya dari mana Anda menemukan rumusan masalah, kamu bisa jawab seperti ini. Rumusan masalah ini muncul beranjak dari latar belakang masalah, dan latar belakang masalah ini beranjak dari judul penelitian saya. Nah, kamu bisa jawab seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu dikasih pertanyaan, jawablah dengan jawaban yang ilmiah. Tidak hanya ilmiah, namun kamu harus jawabnya dengan tegas, percaya diri. Ini adalah kuncinya ketika kita seminar proposal. Jangan sampai kita itu belum aja mulai, kita udah grogi, kita udah nervous. Karena hal-hal seperti itu yang membuat kita nantinya kelihatan ketakutan. Nah, kalau dosen udah ngelihat kita ketakutan, nanti pertanyaan-pertanyaan yang simpel pun diajukan, kita bakal susah untuk menjawab. Jadi pastiin untuk kontrol diri kamu ketika ditanya oleh dosen penguji. Ingat, dosen penguji ini sebenarnya mengetes kita ya. Namanya juga dosen penguji, pasti dia yang mengetes kita, yang menguji kita. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dosennya ngegas, atau tiba-tiba perkataannya keras, atau tiba-tiba kamu ngerasa kamu dibentak, gak apa-apa, hadepin aja. Karena sebenarnya itu adalah ujian kita sebagai si presentator, sebagai si yang diuji. Ujian dari dosen penguji. Nah, ini dia beberapa pertanyaan yang akan kamu dapatkan ketika kamu seminar proposal. Pastiin kamu harus menjawabnya dengan baik dan benar dan ilmiah. Oke, kalau gitu segini dulu video dari aku tentang pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bakal diajukan oleh dosen penguji pada saat seminar proposal, atau kisi-kisi pertanyaan seperti apa nih yang bakal diajukan oleh dosen penguji pada saat kita seminar proposal. Ini adalah beberapa referensi dan beberapa pertanyaan kisi-kisi yang mungkin akan kamu dapatkan ketika kamu melakukan seminar proposal. Pastiin kamu menjawabnya dengan baik dan benar dan tegas, percaya diri, jaga penampilan. Ingat, penampilan ini penting pada saat seminar proposal. Semuanya dinilai oleh penguji, jawaban kamu dinilai, sikap kamu dinilai, cara jawab kamu dinilai, cara penyampaian kamu dinilai, presentasi kamu dinilai, bahan makalah yang kamu bawa dinilai, dan gerak-gerik kamu juga dinilai. Oke? Cara merespon kamu pun dinilai. Jadi kamu harus perhatikan itu semua. Ingat, ini bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah pandangan yang aku kasih sama kamu ya, supaya kamu tahu apa yang terjadi sebelum kamu melakukan seminar proposal. Ini dari aku, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu juga. Ya kalau nggak mau share nggak apa-apa juga, kalau nggak mau like, comment, subscribe nggak apa-apa juga sih. Sekarang aku nggak memaksakan ya, karena kita tuh nggak boleh memaksakan. Thank you, guys, terus positif. Jangan lupa follow Instagram aku Jian Isra, kalau ini harus dipaksa. Bercanda-bercanda. Kalau gitu aku Jian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.